Oke guys, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai keamanan jaringan juga, dimana kita bisa sebagai ethical hacking, kita sebagai ethical hacker itu kita melihat apa sih yang terjadi pada jaringan kita, atau ya kita bisa melihat kondisi yang terjadi dalam jaringan kita dan mengidentifikasi apa sih yang terjadi sebenarnya. Seperti pada judul, kita akan mengidentifikasi malware dan botnet pada jaringan gitu. Dan di sini kita akan menggunakan Nmap seperti biasa ya. Karena untuk step-step selanjutnya kita akan menggunakan Nmap terus, karena Nmap ini cukup powerful dalam membantu kita ya, dalam membantu kita untuk mengidentifikasi masalah atau apapun yang terjadi pada jaringan gitu, karena dia dari public maupun dari privat juga bisa. Oke, jadi di sini kita hanya mengidentifikasi gitu port yang terjadi, apa yang terjadi pada jaringan kita, apa yang terjadi pada port jaringan kita, dan ini adalah langkah pertama dalam mengidentifikasi ya, dan step selanjutnya bisa kita lakukan proses pencarian selanjutnya gitu. Bisa kita menggunakan tools-tools yang lain seperti Wireshark, dan juga banyak banget ya, tergantung teman-teman familiar dengan menggunakan apa gitu. Karena yang populer atau yang populer ya itulah, kalau yang populer itu kita akan menggunakan Nmap, dan mungkin suatu saat nanti kita akan menggunakan Wireshark. Oke. Saya rasa teman-teman semua sudah pada tahu ya, sudah pada paham apa itu Nmap, karena teman-teman bisa install dari sini. Kalau belum ada ya, bisa install. Ya, jadi Nmap is already installed, news version, jadi saya sudah terinstall di laptop saya. Oke, yang pertama itu kita di sini saya sudah menyiapkan beberapa file ya, beberapa file yang menjadi output dari Nmap gitu, yang akan saya bahas dalam video kali ini. Oke, jadi malware atau botnet itu biasanya pengganggu dalam suatu jaringan, atau digunakan oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksinya gitu. Jadi tidak ada etika dalam tindakan itu. Biasanya mereka menggunakan botnet atau boot internet ya, juga bisa menggunakan malware untuk masuk ke dalam jaringan kita. Dan kalau kita tidak lihai untuk mengidentifikasi hal tersebut, maka kita anggap itu adalah hal yang biasa gitu. Nah, perlu adanya suatu standar atau aturan ketat yang kita buat di dalam lingkup jaringan kita, supaya hal yang tidak kita inginkan atau disusupi oleh malware atau botnet itu sulit ya. Oke, kita akan langsung aja kita lihat untuk yang nomor pertama. Di sini output Nmap-nya saya melakukan scanning ke sini ya, ke IP ini. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang harus kita identifikasi di sini. Sebentar, saya buka terminal barunya. New Windows, not the Windows. Oke. Di sini yang pertama yang kita identifikasi, output pertama ya, output output pertama. Hasil apa yang kita identifikasi di sini, bahwa yang pertama kita bisa melihat port-port yang ini ya, port yang terbuka di sini. Jadi kita mengidentifikasi apa yang terjadi pada jaringan sekarang ini menggunakan Nmap, dan kita melihatnya di bagian port gitu. Kita sudah bisa mengecek, kita bisa melihat yang ini ya. Semuanya ada port, ada state, ada service. Open semua ya. Terus di port 22 itu ada SSH. SSH ini biasanya adalah service yang digunakan untuk melakukan remote control dari jarak jauh gitu. Dan kita biasanya semua server menggunakan ini sih, karena ada kebutuhan untuk remote dari jarak jauh. Terus kita bisa lihat di sini ada HTTP, terus di sini ada Microsoft DS ya.
terus di sini ada VNC. Nah, yang harus kita melakukan cek adalah ketika aturannya adalah dalam apa namanya, dalam jaringan kita, aturannya adalah kita hanya membuka port 22, terus port 80 sebagai jalur dari mana kita bisa mengakses web app kita, terus port 445 ya untuk SMB biasanya ini. Nah, yang harus kita identifikasi adalah yang VNC, yang port port 590. Nah, yang harus kita identifikasi, yang perlu kita curiga adalah yang pertama, kita sudah ada SSH gitu. SSH ini untuk remote dari jarak jauh. Nah, di sini ada VNC. VNC ini adalah di mana kita menggunakannya untuk melakukan apa namanya, kontrol ya, kontrol dari jarak jauh gitu. Nah, kita bisa melihat dan bisa mengecek di dalam jaringan kita atau di dalam server kita apakah ini betul gitu. Nah, ini merupakan step pertama ya. Step pertama itu port yang kita abaikan hanyalah port yang kita ketahui telah kita aktifkan. Nah, yang kedua, port yang perlu dilakukan identifikasi adalah port yang mencurigakan. Nah, biasanya adalah orang-orang atau hacker yang hacking ilegal ya, hacker yang tidak bertanggung jawab, dia akan menggunakan VNC untuk melakukan kontrol dari jarak jauh gitu. Dari mana kita tahu? Yang pertama, SSH ini biasanya memang ada dalam server gitu. Yang pertama itu kita lihat Microsoft DS ya. Dia biasanya masuk dari sini dan menggunakan VNC ini. Jadi dia bisa melihat kondisi apa yang terjadi di dalam gitu. Dia langsung mendapatkan full access gitu. Nah, jadi bisa kayak masuk ke dalam dan bisa lihat tampilan-tampilan di dalam, bahkan itu kayak full, bukan kayak lagi, tapi itu memang full control di dalam gitu. Nah, itu untuk kasus pertama. Jadi yang perlu kita ketahui ini atau kita cek lagi adalah port VNC gitu, karena ada double control di sini, antara SSH dan VNC gitu. Biasa kalau pakai SSH kan ada beberapa IP yang diberikan akses gitu, ada beberapa list IP yang kalau kita memperketatkan apa namanya peraturannya ya, ada beberapa IP yang kita bolehkan untuk mengakses, dan IP lain kita blok semuanya. Nah, VNC ini kita bisa melihat VNC ini apa sih tujuan dari VNC ini, sedangkan di sini sudah ada SSH gitu. Nah, di situ menjadi pertanyaan gitu. Jadi kita bisa melakukan cross check terhadap kondisi server kita gitu, kondisi internal jaringan kita tuh. Oke. Terus yang kedua, output yang kedua ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada ini untuk yang apa namanya, host 101 ya. Tadi kan 100, ini 101. Kita bisa melihat di sini port, state, service, dan version. Untuk port-port yang terbuka dan service-service yang terbuka sudah jelas ya. Ini adalah step identifikasi yang kedua menggunakan Nmap gitu. Kita bisa melihat versionnya di sini, version dan service ya. Yang paling penting itu adalah service-nya. Versionnya kan kita bisa melihat OpenSSH apa segala macam. Tapi ini membantu kita untuk mengidentifikasi gitu. Apa sih apa sih yang terjadi gitu, apa sih yang berjalan di dalam gitu, walaupun menggunakan port SSH tapi apa yang berjalan gitu di dalam server gitu. Terus sama juga dengan ini ya, HTTP ini untuk mengakses mengakses web app, dan ini masih default ya, titlenya masih default welcome to Nginx. Dan kita bisa buka ini browser dan kita bisa melihat apa sih yang terjadi, maksudnya apa outputnya di browser gitu. Kalau yang ini kan otomatis kita bisa mengecek ke dalam dengan menggunakan netcat dan menggunakan controller yang lain gitu.
1 TPS ya, dan menghasilkan dua hal yang sama gitu. Artinya ini sudah fix, aman gitu. Dan kita juga bisa cross check juga apabila kita ngerasa kita tidak melakukan tidak melakukan pengaktifan terhadap port ini gitu. Terus yang ini yang filter Ethernet IP ya, Ethernet. Jadi kalau Ethernet ini kan pembagian IP biasanya di dalam ya, atau service di dalam gitu, yang tidak dipublish. Nah, yang menjadi pertanyaan itu apa? Yang ini, apa sih yang terjadi di sini gitu? Servicenya tidak diketahui gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa setiap service atau setiap layanan yang biasanya bisa diidentifikasi oleh Nmap ini adalah yang fingerprintnya itu sudah mampu diidentifikasi oleh Nmap adalah service-service yang memang memiliki kredibilitas atau memang memiliki reputasi yang bagus gitu. Artinya dia populer, dia juga bagus gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa ini? Yang menjadi pertanyaan dan kita bisa lihat portnya ini juga jarang digunakan. Artinya ini bisa jadi port yang di custom gitu. Nah, kita bisa melihat dengan proses yang lebih lanjut ya, menggunakan Nmap juga masih, dan versionnya juga tidak ditampilkan di sini gitu. Untuk untuk versinya tidak ditampilkan. Nah, kita langsung bisa mengecek yang kedua ini gitu. Kita bisa langsung ngecek ke dalam internal, atau kita bisa melakukan dengan Nmap gitu ya. Kalau kita melakukan dengan internal, kita bisa melihat apa sih service apa yang berjalan gitu di dalam ya. Oke. Sekarang kita lihat yang output yang kedua, yang lanjutannya. Nah, ketika kita melakukan pencarian lebih dalam lagi, maka ditampilkan adalah port yang Nah, port yang ini yang 12345 ini ternyata adalah NetBus ya. NetBus itu apa? NetBus itu adalah backdoor ya, Windows backdoor. Jadi ini bisa digunakan sebagai jalan belakang dari suatu akses gitu. Jadi siapa namanya penemunya itu saya agak lupa sih, Carl Frederick kalau nggak salah, itu pada tahun 1998 ya. Dia menemukan NetBus ini, NetBus Pro, untuk melakukan backdoor terhadap Windows gitu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi di port ini? Karena dari dulu memang tidak dipakai port ini, jarang dipakai, sehingga bisa disisipkan seperti ini. Nah, karena kita sudah tahu begitu skemanya sudah terjadi seperti itu, maka kita bisa mengecek dan bisa menjaga lingkup jaringan kita. Apabila kita melihat port yang terbuka namun tidak terdeteksi, ini sebenarnya apa gitu. Nah, kita bisa menggunakan Nmap untuk mengidentifikasi hal tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah unknown ya. Jadi dia tidak terdeteksi. Nah, yang tidak terdeteksi ini kita bisa melihat ke dalam juga. Ini ada dua ya. Yang pertama itu NetBus yang sebagai remote ya, remote control yang digunakan oleh si attacker untuk masuk ke dalam gitu, sebagai jalan belakang ya, Windows backdoor ya. Terus yang ini pasti yang tidak terkenal, maksudnya yang sudah di custom, yang ibaratnya kalau dalam suatu sistem itu bisa membypass gitu, yang unknown, dan kita bisa ngecek ke dalam apa sih yang terjadi gitu. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi malware dan botnet menggunakan Nmap gitu. Nah, kenapa ini terlihat simple? Kenapa ini terlihat tidak begitu berguna? Ya, mungkin orang menganggap ini tidak terlalu berguna ya. Tapi teman-teman harus paham bahwa ada namanya human error. Ketika kita melakukan konfigurasi di dalam, kita tidak tahu bahwa port apa yang terbuka dan port apa yang tertutup. Nah, di situ ada dua pemahaman gitu. Yang pertama adalah pemahaman bahwa ada human error. Yang kedua adalah pemahaman bahwa ada tindakan yang ingin merusak atau masuk dan mengontrol jaringan gitu. Nah, di situ kenapa kita melakukan identifikasi menggunakan Nmap untuk melihat port ini gitu. Sudah jelas di sini bahwa ada NetBus dan Windows backdoor ya, sudah jelas di sini. Artinya ini harus kita buang
portnya ini harus kita tutup gitu ya, tutup di dalam, atau servisnya kita langsung buang gitu ya, kita langsung uninstall di dalam. Tapi yang paling penting, yang paling baik itu adalah kita melakukan patching terhadap server kita. Patching itu adalah pembaruan suatu sistem ya, karena NetBoost ini dia bisa melakukan attack terhadap Windows yang berapa itu, sampai ke Windows XP ya, sampai ke Windows XP itu masih bisa gitu. Tapi sekarang kayaknya untuk Windows 11 sepertinya sudah nggak bisa ya, karena ini sudah lama banget gitu. Nah, untuk menghindari ini kita perlu menutup port ini. Tapi ini NetBoost ini dia menggunakan teknik yang bisa langsung masuk gitu. Kenapa dia bisa langsung masuk? Karena secara default Windows ini menggunakan port ini sebagai service defaultnya, sehingga itu terbuka terbuka untuk publik gitu, tetapi tidak difilter gitu. Nah, kita bisa melakukan filtering terhadap port ini. Filtering itu seperti apa? Kita bisa buat aturan bahwa yang bisa connect itu adalah IP ini, dan juga kita bisa buat sistem ini tidak boleh connect. Nah, itu yang harus kita lakukan. Tetapi dengan aman kita bisa menggunakan port lain, dan juga kita melakukan patching ya. Yang paling penting itu adalah patching terhadap operation system kita atau server kita gitu. Link unknown ini pasti yang tidak terdeteksi oleh Nmap. Yang sudah pasti tidak terdeteksi adalah kita melakukan research di dalam lagi, yaitu menggunakan berbagai teknik ya. Kita bisa menggunakan teknik analisis forensik gitu. Kita bisa melihat apa sih yang terjadi di dalam jaringan. Analisis forensik di jaringan itu agak berbeda dengan analisis forensik yang lainnya gitu. Kalau di jaringan kan dia lebih melihat, memantau aktivitas yang ada pada suatu jaringan gitu. Itu. Terus kita bisa juga melihat analisis log ya dalam server kita. Nah, kegunaan kita melihat analisis log itu kita bisa melihat aktivitas yang terjadi di dalam gitu. Karena dalam suatu server itu pasti ada habit ya, habit tingkah laku kita di dalam server itu gitu. Tetapi itu kalau di luar tingkah laku kita dan sudah mengarah ke hal-hal yang mencurigakan, mending kita ganti dan kita blok gitu. Karena itu adalah salah satu, atau ya memang salah satu cara kita untuk memprevent jaringan kita dari serangan-serangan yang mungkin akan merugikan kita secara luas gitu ya. Karena yang namanya malware, ada malware yang bisa beranak gitu. Kalau dia masuk dalam satu server, itu satu jaringan itu dikuasainya gitu. Itu sangat berbahaya gitu. Jadi sangat penting untuk kita mengetahui hal-hal yang seperti ini gitu. Oke. Jadi teman-teman harus belajar mengenai hal ini. Mungkin kalau kita lihatkan sekilas kayak, oh ini terbuka, ini tertutup. Nah, itu tidak boleh. Kalau dalam dunia security kita harus melihat, kita harus membuat standar baku untuk suatu jaringan, untuk lingkup jaringan, supaya tidak ada hal yang kita lengah gitu terhadap aktivitas-aktivitas yang terjadi gitu. Dan ini adalah teknik awalnya gitu. Teknik lanjutannya kita bisa melihat dengan cara analisis forensik. Banyak banget kita bisa melihat aktivitas yang ada, terus datanya keluar masuk itu kemana gitu. Dan kita bisa menganalisis eksternal juga. Kita bisa menggunakan banyak hal seperti virus total, kan di situ komunitasnya luas ya. Jadi kita bisa melihat ini traffic dari server saya ketika memberikan informasi ini larinya kemana informasinya. Kita bisa melihat, kita bisa tracking, itu masuk di dalam analisis forensik jaringan ya. Terus kita bisa melakukan analisis log, itu sudah jelas kita bisa melihat IP, dan kita bisa mengembangkan analisisnya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, dan tetap patuh terhadap namanya etika. Kita tidak boleh melakukan yang namanya tindakan di luar standar atau di luar hukum gitu ya. Karena kita sudah tahu data-data yang ada, kita tidak boleh melakukan attack balik gitu ya. Kita tidak boleh melakukan penyerangan balik gitu. Tetapi kita melihat bukti, kita mengambil bukti semuanya yang ada pada lingkup kita ya. Kita mengambil bukti yang ada pada lingkup kita, baru kita memberikan kepada pihak-pihak yang berwajib dan berwenang ya, memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tersebut gitu. Kita tidak boleh melakukan serangan balik gitu. Kalau kita melakukan serangan balik ya kita bisa kena, dan moral
dan etika dalam ethical hacking ini sangat perlu ya. Tidak ada tertulis, namun penting untuk kita ikuti. Oke, mungkin itu aja dulu untuk video kali ini. Saya harap teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan dan memiliki tingkat yang lebih aware lagi, tingkat kepedulian terhadap security lagi yang lebih ketat lagi, yang harus punya standar lah, harus punya standar dalam melakukan suatu tindakan. Apabila kita tidak membuat standar dari awal, bahayanya adalah kita menganggap remeh hal-hal seperti ini, tapi kita tidak tahu bahwa ini adalah penyakit bagi kita, penyakit bagi lingkup jaringan kita. Mungkin teman-teman boleh melakukan pengecekan ulang terhadap server teman-teman supaya tidak ada yang dirugikan gitu. Oke, mungkin itu aja yang mau saya bahas kali ini. Terima kasih. Oh ya, untuk teman-teman yang tidak sengaja menemukan channel Ethical Hacking Indonesia di beranda YouTube kalian bisa subscribe untuk untuk melihat dan untuk menonton video-video lain yang akan saya upload, karena saya di sini akan upload di bidang ethical hacking dan tentang security ya, keamanan jaringan, keamanan cyber gitu. Saya akan membahas terus di sini, jadi tidak ada ruginya juga kalian subscribe untuk channel ini biar bisa berkembang. Dan untuk teman-teman yang sudah lama sekali menonton video ini dan support video ini, kalian luar biasa. Apalagi orang-orang yang dari dulu itu, yang dari awal-awal saya buat dan masih sampai sekarang ini masih nonton, berarti kalian sangat ingin belajar ya, ada konsistensi dalam belajar gitu. Jadi ya, kalian harus bangga terhadap diri kalian karena sampai hari ini gitu mampu berjalan sejauh ini gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih untuk karena untuk teman-teman, karena kalian sudah nonton video ini. Mungkin itu aja. Thank you. See you in the next video. Peace.